Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membahas tentang mukasyafah yang dimiliki para wali-wali Allah. Apa saja kelebihan yang diberikan Allah kepada para wali-walinya? Apa perbedaan antara karomah dengan istidraj? Serta benarkah kita semua dapat mempunyai karomah seperti para waliullah? Untuk mengetahui jawabannya, simak penjelasan kami kali ini hingga akhir. Kembali akan dibacakan kitab Jami Karomat Al-Auliya, Karomah dan Kisah Para Waliullah, karangan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Yang mana, kali ini akan membahas tentang beberapa mukasyafah yang dialami para waliullah. Berikut penjelasan lengkapnya. Terdapat waliullah yang ketika berjumpa dengan seorang pezina, pemabuk, pencuri, pencela, atau orang yang suka berbuat zalim, ia melihat goresan tanda hitam pada anggota tubuh mereka yang melakukan maksiat. Ali Abiyazi, guru Ibnu Arabi, termasuk wali yang menempati makom ini. Mukasyafah ini khusus bagi orang yang bersifat wara, atau orang yang benar-benar menjauhi maksiat dan syubhat. Terdapat waliullah yang mampu menyingkap alam gaib, hingga dinding dan kegelapan tidak menghalanginya untuk melihat apa yang dilakukan orang-orang di dalam rumah mereka. Terdapat waliullah yang tatkala bangun tidur, di hadapannya sudah tersedia minuman dari madu, susu, dan air, lalu ia meminumnya. Terdapat waliullah yang mampu mengetahui rahasia batu-batu mineral, dan semacamnya. Ia mengetahui khasiat, rahasia, dan bahaya dari batu-batu itu. Terdapat waliullah yang mampu mengetahui alam ruhani, yang berbeda dengan alam fisik, tetapi ia tidak menggelutinya. Terdapat waliullah yang jika ada orang yang ribut atau diam di majelisnya, ia mengetahui derajat, dan apa yang akan terjadi dengan orang itu. Kenyataannya sesuai dengan apa yang dikatakan wali itu, dan ia selamanya tidak akan salah. Diceritakan, bahwa ada seorang laki-laki ribut di majelis Abu Madian, lalu orang itu disuruh keluar. Abu Madian berkata, "Kamu akan melihat keadaannya setahun kemudian." Sebagian orang yang hadir meminta penjelasan, lalu Abu Madian berkata, ia akan menganggap dirinya Imam Mahdi. 20 tahun kemudian, apa yang dikatakan Abu Madian terjadi. Kemampuan ini berasal dari ilmu laduni. Terdapat waliullah yang dianugerahi kemampuan menyingkap dunia tumbuh-tumbuhan. Semua tumbuhan dan rumput memberitahukan kepada wali itu, atas sari-sari yang dikandungnya, baik yang berbahaya, atau yang berkhasiat. Tumbuh-tumbuhan itu berkata, "Wahai hamba Allah, khasiatku begini, dan bahayaku begini." Terdapat waliullah yang dianugerahi makom bisa memahami Allah, dan mendengar tanda-tanda kekuasaannya. Sehingga, ia bisa mendengar ucapan benda-benda mati. Apakah kemampuan itu termasuk perkara yang biasa atau luar biasa? Hal itu tergantung pada tingkatan pemahaman terhadap ucapan benda mati. Yang termasuk hal luar biasa ada dua macam. Pertama, merujuk pada orang yang mendengarnya, yakni kemampuan memahami hakikat ucapan benda mati. Kedua, merujuk pada ucapan benda mati itu sendiri, melalui karomahnya. Misalnya, bertasbihnya kerikil di telapak tangan sebagian sahabat. Apabila seorang hamba memperoleh makom ini, maka ia akan mendengar semua benda mati bertasbih, dengan bahasa yang jelas, seperti halnya bahasa manusia. Terdapat waliullah yang dikaruniai kemampuan bergaul dengan binatang. Binatang-binatang mengucapkan salam kepadanya dengan bahasa yang jelas dan memberitahunya tentang khasiat-khasiat yang dikandungnya. Terdapat waliullah yang diberi kemampuan menyibak perjalanan hidup orang yang masih hidup, rahasia-rahasia yang diberikan kepada orang itu sesuai dengan keadaannya, dan bagaimana perkembangan ibadahnya dalam perjalanan hidupnya itu.
Terdapat waliullah yang diberi kemampuan meramalkan hal-hal jelek yang akan terjadi, lalu ia meminta dihindarkan, sehingga ia tidak terkena hal buruk itu. Terdapat waliullah yang diberi kemampuan melihat hal-hal yang tidak mungkin melalui jentera, dan merubah yang kasar menjadi lembut, dan sebaliknya. Terdapat waliullah yang diberi kemampuan ilmu astrologi dan cara-cara yang sistematis dan menyeluruh. Terdapat waliullah yang dikaruniai kemampuan mengetahui tingkatan ilmu-ilmu teoritis, ide-ide yang cemerlang, dan bentuk-bentuk kesalahan pemahamannya. Dia mampu membedakan antara prasangka dan ilmu, serta berbagai hal yang terjadi di antara alam arwah dan alam fisik, sebab terjadinya, dan berjalannya rahasia ilahi di alam ini serta sebabnya. Terdapat waliullah yang dianugerahi kemampuan mencapai ilmu-ilmu ilahiyah, dan diberitahu cara-cara untuk mencapainya. Seperti persiapan yang harus dilakukan ketika dalam mencari dan mengamalkan ilmu, memegang dan menyebarluaskannya, serta cara menjaga hati dari hal-hal yang merusak. Semua cara itu adalah satu kesatuan dan tersembunyi. Terdapat waliullah yang mampu menangkap alam tashwir, alam taksin, alam benda-benda mati, bentuk-bentuk suci, dan jiwa tumbuhan yang mestinya diketahui akal dalam bentuk dan susunan yang baik, rahasia-rahasia kelemahan, kelembutan, dan rahmat orang-orang yang disifatinya. Terdapat waliullah yang mampu menguak tingkatan kutub bumi. Terdapat waliullah yang dianugerahi pengetahuan tentang simbol-simbol, penghitungan, dan firasat. Terdapat waliullah yang mampu menguak benda-benda yang memantulkan cahaya, benda-benda yang langgeng, benda-benda yang abadi, rahasia alam, dan kemampuan untuk menjaga dan menyampaikan amanat kepada orang yang berhak. Terdapat waliullah yang disingkapkan baginya dunia lain, mampu menyingkap kebenaran dan pendapat-pendapat yang benar, madhab-madhab yang lurus, dan syariat-syariat yang telah diturunkan. Terdapat waliullah yang terlihat sebagai orang alim, Allah telah menghiasi mereka dengan pengetahuan-pengetahuan suci sebagai sebaik-baik perhiasan. Terdapat waliullah yang dianugerahi kewibawaan, ketenangan, teguh pendirian, dan kemampuan mengetahui tipu muslihat dan rahasia-rahasia yang tersembunyi, dan sejenisnya. Terdapat waliullah yang mampu berbicara, tetapi tidak terlihat siapa yang diajak bicara. Ia berbicara dengannya dan mendengar pembicaraan itu, baik pembicaraannya muncul tanpa dipikir sebelumnya, atau sebagai jawaban atas pertanyaan secara seketika, serta memberi dan menjawab salam. Terdapat waliullah yang mampu mengatakan sesuatu yang belum terjadi, dan memberitakan hal-hal gaib sebelum tampak. Dalam hal ini ada 3 bentuk yang mungkin terjadi, yakni berupa penyampaian, tulisan, dan pertemuan. Ibnu Muhallat mengalami 3 hal tersebut. Terdapat waliullah yang naik makomnya, hingga ia mampu berbicara kepada malaikat, dan bercakap-cakap dengannya. Apabila seorang hamba mencapai makom ini, maka ia bisa memanggil, dan berhubungan dengannya. Apabila ia hanya berbicara kepadanya, maka malaikat tidak menjawabnya. Tetapi apabila pembicaraan antara mereka benar, mereka akan saling berbicara. Dan apabila ia mengalami hal tersebut, maka malaikat akan menolongnya. Terdapat waliullah yang diperlihatkan padanya alam jin dan tingkatan derajatnya, neraka beserta tingkatannya, dan tingkatan azabnya. Terdapat waliullah yang disingkapkan baginya alam keraguan, kekurangan, kelemahan, dan rahasia-rahasia perbuatan. Terdapat waliullah yang mampu mengetahui sifat-sifat manusia. Sebagian manusia tertutup sifatnya dan sebagian lain terbuka. Mereka mempunyai tasbih khusus, yang bisa diketahui oleh wali apabila ia mendengarnya. Ibnu Arabi berkata, "Kita telah sama-sama menyaksikan karomah seperti ini. Sebagian wali menuju makom yang mulia, sehingga ia mampu mengatakan, 'Jadilah,' maka sesuatu yang dikehendakinya itu terjadi, tentunya dengan seizin Allah.
Makom ini sangat mulia, dan merupakan bukti terbesar kewalian seseorang. Nabi Isa alaihissalam berkata, "Aku bisa menyembuhkan orang buta sejak lahir, dan orang yang berpenyakit lepra, dan menghidupkan orang mati dengan izin Allah." Quran Surat Ali Imran, ayat 49. Masuk akal memang, jika Allah memuliakan wali dengan memberinya karomah. Sesungguhnya karomah yang diterima seorang wali, merupakan penghormatan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena, wali tersebut telah mengikuti, dan menjalankan ajaran-ajarannya, sehingga ia pantas mendapatkannya. Terdapat waliullah yang menjaga diri dari makanan, minuman, dan baju yang syubhat, atau tidak jelas kehalalan dan keharamannya, apalagi dari yang haram. Hal itu ditandai dengan tanda yang ditunjukkan Allah dalam dirinya, atau dalam sesuatu yang haram dan syubhat itu. Hal ini seperti yang dialami Al-Haris Al-Muhasibi. Apabila dihidangkan kepadanya makanan yang syubhat, tiba-tiba keluar keringat dari jarinya. Begitu pula yang terjadi pada ibu dari Abu Yazid Al-Bustami ketika mengandungnya. Tangannya tidak pernah menyentuh makanan syubhat, bahkan tangannya menggenggam sendiri, jika menemukan makanan syubhat. Wali lainnya merasa mual memakan makanan syubhat, sehingga memuntahkannya kembali. Ada juga makanan syubhat di hadapan seorang wali berubah menjadi darah, ulat, berwarna hitam, atau babi, dan lain-lain. Terdapat waliullah yang naik menuju alam gaib, lalu ia melihat di sebelah kanan alam itu, ada sebuah pena yang menulis kejadian-kejadian di Lauhul Mahfudz, yang dalam bentuk huruf-huruf yang bersyakal, dan bertitik. Hal tersebut untuk membedakan beberapa bentuk, dan jenis makhluk. Seperti golongan manusia, makhluk berkaki 4, makhluk bersayap, macam-macam benda mati, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lain-lainnya. Orang yang mempunyai makom ini, selalu berusaha menemukan pemilik huruf yang tertulis dalam susunan yang rapi tersebut. Apabila penelitiannya lama, padahal usianya pendek, maka Allah membuatnya rendah hati, dan memohon kepada Allah untuk menghapuskannya. Terdapat waliullah yang apabila menyentuh makanan yang sedikit, maka makanan itu menjadi banyak. Misalnya, seorang wali yang dikunjungi teman-temannya, padahal ia hanya mempunyai satu makanan saja. Lalu ia mengiris roti, dan menutupinya dengan kain. Maka mereka pun memakan roti itu sampai kenyang, padahal roti itu tetap seperti semula, atau tidak berkurang. Karomah ini merupakan warisan Nabi Muhammad SAW. Contoh lainnya adalah yang terjadi pada Abu Abdillah Al-Tawadi, yang membawa secarik kain dan memegang sisinya. Kemudian ia menunjukkan ujungnya kepada penjahit, sambil berkata kepadanya, "Ambillah kain ini, sehingga cukup untuk orang banyak." Kain itu lalu diambil, tapi tetap tidak habis-habis, dengan seizin Allah. Lalu penjahit itu berkata, "Kain ini tidak habis-habis." Lalu Abu Abdillah melemparkan kain itu, dan berkata, "Sudah, cukup." Terdapat waliullah yang mampu menjadikan satu macam makanan dalam piring menjadi bermacam-macam, sesuai dengan keinginan orang yang ada. Hal ini pernah terjadi pada salah seorang guru Abu Madian radhiyallahu anhu. Dalam suatu perjalanan, ia bertemu dengan seorang laki-laki, lalu berjalan bersamanya sebentar dan ia masuk ke rumah perempuan tua di sebuah gua. Sore harinya, ia kembali lagi ke perempuan tua itu, dan duduk di sampingnya, sampai putra perempuan itu datang. Anak itu mengucapkan salam kepadanya, lalu perempuan tua itu menghidangkan nampan berisi piring dan roti. Syekh dan anak itu mulai makan. Si Syekh berkata, "Saya ingin yang saya makan ini menjadi begini." Anak itu lalu menjawab, "Wahai Syekh, dengan nama Allah, makanlah apa yang kau inginkan." Abu Madian kemudian berkata, "Ketika saya terus-menerus mengangankan keinginanku, anak itu melontarkan ucapan pertamanya, dan tiba-tiba saya mendapatkan makanan yang saya angankan." Anak itu masih muda, belum punya rambut di pelipisnya. Terdapat waliullah yang bisa merubah air yang pahit dan asin yang ditemukannya, yang kemudian menjadi manis dan segar. Ibnu Arabi berkata, "Saya pernah meminum air semacam itu dari Abdullah, anak Ustadz Al-Marwazi radhiyallahu anhu,
salah seorang khawas murid dari salah seorang guru Abu Madyan. Terdapat waliullah yang bisa menjadikan makanan, minuman, dan bajunya tergantung di udara. Seperti yang terjadi pada salah seorang wali yang membutuhkan air di padang pasir. Tiba-tiba ia mendengar deringan di atas kepalanya, lalu ia mendongakkan kepalanya, dan di situ ada gelas yang tergantung pada rantai emas. Ia meminumnya lalu meninggalkannya. Terdapat waliullah yang memakan makanan dari orang lain. Zaid memakan makanan dari Umar, padahal Umar tidak di hadapannya. Umar merasa kenyang di tempatnya, dan dia merasakan bau makanan itu, seakan-akan dia yang memakannya. Hal ini pernah terjadi pada Al-Hajj Abu Muhammad Al-Marwazi, dan Abu Abbas bin Abi Marwan di Girnatah. Hal itu terjadi karena ahli makrifat ini mempunyai keinginan yang suci, dan bersih dari dosa dalam batinnya. Allah memberikan karomah dalam dirinya sebagai penghormatan, dan untuk membaguskan makomnya, maka dari keinginannya itu keluarlah apa yang ia sebutkan. Terdapat waliullah yang memakan makanan spiritual, yang menjadikan jiwanya kekal. Ia tidak membutuhkan makanan jasmania, kecuali hanya sedikit untuk mempertahankan dirinya. Kekekalan jiwa bisa tercapai dengan makanan ruhani. Terdapat waliullah yang dikaruniai kemampuan mengetahui hakikat bumi, lapisan-lapisan, dan rahasia-rahasianya, serta segala hukum alam yang ditetapkan oleh Allah secara terperinci. Terdapat waliullah yang mengetahui rahasia biji-bijian, dan penyemaiannya di bumi. Hujan yang menyebabkannya tumbuh, angin yang menyebarluaskannya, dan apa-apa yang membuat bumi menjadi tenang, serta matahari yang memancarkan cahayanya sebagai makanan bagi tumbuhan. Makanan itu mengandung kesempurnaan, seperti yang diusahakan manusia. Pengetahuan tentang ini adalah ilmu yang mulia dan bernilai tinggi, yang Allah berikan kepada para walinya. Terdapat waliullah yang dibukakan kepadanya alam malakut, rahasia kehidupan, dan pengetahuan yang tersembunyi di dalam air. Sehingga ia bisa mengetahui kehidupan yang kasat dan tak kasat mata, dan mampu merasakan hal-hal yang berbahaya dan zat-zat yang ada di laut. Terdapat waliullah yang diberitahu Allah tentang kelemahan dirinya, apa yang akan ia dapatkan, dan bagaimana keadaannya nanti. Terdapat waliullah yang bisa berjalan di udara. Hal tersebut dialami oleh banyak wali. Ada seorang laki-laki yang melihat orang sedang berjalan di udara, lalu ia bertanya kepadanya, "Karena apa engkau mendapatkan karomah itu?" Ia menjawab, "Ku tinggalkan nafsuku untuk menuruti keinginannya, maka dia menundukkan udara bagiku." Lalu ia berlalu pergi. Terdapat waliullah yang mengetahui segala tingkat ilmu, kegunaannya di dunia, siapa yang memiliki dan tidak memilikinya, dan lain-lain. Terdapat waliullah yang dibukakan kepadanya pintu alam ruh di alam malakut. Sehingga, ia bisa mengetahui hakikat dari rahasia, dan cara malaikat naik turun. Serta rahasia pengaturan dan penundukan mereka, kewajiban-kewajiban dan hak-hak mereka. Terdapat waliullah yang bisa datang ke Lauhul Mahfudz melalui esensi hatinya. Lalu dengan izin Allah, ia dapat menyingkap, dan menyaksikan secara langsung, atau musyahadah, hal-hal yang ada di sana. Padahal, anggota badannya tidak bergerak, kecuali kedua matanya. Terdapat waliullah yang terkadang menyaksikan Lauh Mahfudz. Terdapat waliullah yang terus-menerus bersimpuh di hadapan Lauh Mahfudz, padahal tidak ada manfaatnya. Terdapat waliullah yang bisa melihat bagaimana pena menulis di atas Lauhul Mahfuz. Terdapat waliullah yang melihat gerakan pena di Lauhul Mahfuz. Setiap makom mempunyai tata cara yang khusus. Tanda orang yang menyaksikan Lauhul Mahfuz adalah, ia dapat menyebutkan rahasiamu, padahal kamu diam saja. Seperti yang dikatakan Al-Junaid radhiyallahu anhu. Ketika ditanya, siapa ahli marifat itu? Ia menjawab, orang yang memberitahukan rahasiamu, padahal kamu diam saja.
Dan tanda orang yang menyaksikan pena Lauhul Mahfuz sedang menulis adalah, ia bisa mengetahui rahasia yang kamu katakan dalam hati, dari manapun asalnya, dan sebab adanya. Terdapat waliullah yang diperlihatkan oleh Allah, atas alasan dan sebab terjadi, atau tidak terjadinya suatu peristiwa. Setelah ia mengetahuinya, ia kemudian memikirkan, apakah peristiwa itu mempunyai pengaruh atau tidak. Apabila ada pengaruhnya, maka ia bersiap-siap untuk menerimanya. Apabila pengaruhnya merusak, maka ia memperingatkan teman-temannya. Apabila pengaruhnya berupa rahmat atau kabar gembira, maka ia bersiap-siap untuk bersyukur, dan memuji Allah. Seperti Ibnu Barjan radhiyallahu anhu, yang memberitahukan tahun akan terjadinya penaklukan Baitul Maqdis. Dan pada tahun yang ditentukan, terjadilah apa yang diramalkannya. Terdapat waliullah yang diperlihatkan oleh Allah, rahasia-rahasia yang tersimpan di alam yang paling agung. Terdapat waliullah yang sampai pada keadaan ketika ia tidak melihat seorang pun yang ia ajak bicara, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia melaksanakan segala perintahnya. Makom ini adalah makom yang penting. Orang yang mengalami makom ini adalah Khair an-Nasaj radhiyallahu anhu. Ketika terbersit hal tersebut dalam pikirannya, lalu ia diuji dengan bertemu seseorang yang berkata kepadanya, "Kamu budakku, namamu Khair." Nasaj seakan-akan mendengar Allah yang mengatakan ucapan tersebut. Orang itu kemudian mempekerjakan Nasaj selama beberapa tahun, lalu ia berkata kepadanya, "Kamu bukan budakku, dan namamu bukan Khair." Lalu orang itu melepaskan Nasaj. Demikianlah, karomah tidak akan pernah habis untuk diungkap. Karomah-karomah yang disebutkan tadi cukup untuk mencapai tujuan, yaitu agar manusia tidak meremehkan para wali. Juga agar bersopan santun kepada mereka, apabila mendengar perkataan, perbuatan atau keadaan mereka, mematuhi perkataan mereka, meskipun belum paham, dan berdamai dengan mereka, supaya selamat. Apabila kita mendengar rahasia Allah, yang tersembunyi dalam diri makhluk yang dipilih sesuai dengan kehendaknya, maka terimalah, dan percayalah. Jika tidak, maka bisa saja kita tidak akan mendapat kebaikan. Inilah penjelasan yang kami ambil dari pendahuluan kitab At-Tabaqat Al-Kubro, karya Imam Abdul Rauf Al-Munawi radhiyallahu anhu. Juga yang telah kami lihat dalam kitab Mawaqi Al-Nujum, karya Syekh Al-Akbar Ibnu Arabi radhiyallahu anhu. Selanjutnya akan kami sampaikan jenis-jenis karomah wali Allah. Al-Taj Al-Subki telah menjelaskan tentang macam-macam karomah yang termaktub dalam kitab At-Tabaqah Al-Kubro. Berikut ini penjelasan tentang apa saja karomah-karomah para waliullah. Yang pertama adalah, dapat menghidupkan yang sudah mati. Kisah Abu Ubaid Al-Bisri dalam sebuah peperangan, ketika memohon kepada Allah, untuk menghidupkan kembali binatang yang dikendarainya. Maka, hiduplah binatang yang sudah mati itu. Kisah Mifroj Al-Dimamini, ketika berkata kepada ayam yang dipanggang, "Terbanglah." Maka tiba-tiba ayam itu terbang. Kisah Syekh Al-Ahdai, ketika memanggil seekor kucing yang sudah mati, lalu kucing itu berjalan mendatanginya. Hikayat Syekh Abdul Qadir, ketika berbicara dengan ayam panggang, setelah beliau menyantap dagingnya. Bangunlah dengan izin Allah, zat yang menghidupkan tulang-tulang yang remuk. Tiba-tiba ayam itu bangkit kembali. Kisah Syekh Abu Yusuf Al-Dahmani, ketika mendatangi sesosok mayat. Ia lalu berkata, "Bangkitlah, dengan izin Allah." Lalu mayat itu berdiri, dan hidup kembali dalam waktu yang cukup lama. Kisah Syekh Zainuddin Al-Faruqi Al-Syafi'i, guru besar Syam, yang diriwayatkan oleh Al-Subki. Bahwasanya di rumah Syekh Zainuddin, ada anak kecil yang jatuh dari atap, lalu dia meninggal. Syekh Zainuddin kemudian berdoa kepada Allah, hingga akhirnya anak tersebut hidup kembali. Riwayat Syekh Fatuddin Yahya, putra Syekh Zainuddin. Al-Subki selanjutnya berkata,
Tidak ada cara untuk menghitung cerita-cerita seperti ini, karena saking banyaknya. Tetapi saya atau mungkin juga orang lain belum yakin, bahwa seorang wali bisa menghidupkan orang yang sudah lama mati, dan telah menjadi tulang belulang, kemudian mayat itu hidup untuk waktu lama. Hal-hal ini belum pernah kami temui, dan saya tidak percaya hal itu bisa dilakukan oleh seorang wali. Tetapi tidak diragukan, bahwa kejadian semacam itu pernah dilakukan oleh nabi-nabi. Hal ini bisa terjadi melalui mukjizat, bukan dengan karomah. Seorang nabi sebelum tertutupnya pintu kenabian, bisa menghidupkan umat yang telah hancur beberapa abad, kemudian mereka hidup kembali untuk waktu lama. Saya tidak percaya bahwa wali bisa menghidupkan Imam Syafi'i, atau Imam Abu Hanifah, lalu keduanya hidup dalam waktu lama sebelum wali tersebut wafat. Atau bahkan hanya menghidupkan untuk waktu singkat, dan mereka bisa bergaul dengan orang yang hidup, sebagaimana mereka bergaul sebelum wafat. Yang kedua adalah, dapat berbicara dengan orang mati. Karomah ini lebih banyak terjadi dibandingkan karomah sebelumnya. Misalnya, kisah tentang Abu Sa'id Al-Harazi radhiyallahu anhu, Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Dan juga golongan wali setelah mereka, yakni beberapa guru Syekh Imam Al-Walid, ayahanda dari Imam Taqiyuddin Al-Subki. Yang ketiga adalah, dapat membelah dan mengeringkan laut, serta berjalan di atas air. Karomah ini adalah karomah yang sering terjadi. Syekhul Islam dan pemimpin kaum Mutakhirin, Taqiyuddin bin Daqiqil Aidi juga telah mengalami hal ini. Yang keempat adalah, dapat merubah benda-benda. Diceritakan, bahwa Syekh Isa Al-Hatar Al-Yamani pernah didatangi utusan, seseorang yang mengolok-oloknya dengan membawa 2 bejana penuh arak. Kemudian Syekh Isa menuangkan arak, dari salah satu bejana ke wadah lainnya, dan Syekh berkata kepada murid-muridnya, dengan menyebut nama Allah, makanlah. Mereka lalu memakannya, dan tiba-tiba arak itu berubah menjadi mentega. Dan tidak terlihat sedikit pun warna, maupun aroma dari arak. Banyak orang menceritakan kisah semacam ini. Yang kelima adalah, dapat melipat jarak bumi. Diceritakan, bahwa beberapa wali sedang berkumpul di Masjid Tarsus. Mereka ingin sekali mengunjungi Masjidil Haram. Mereka kemudian memasukkan kepala ke dalam saku masing-masing. Dan ketika kepala mereka dikeluarkan, tiba-tiba mereka sudah sampai di Masjidil Haram. Hikayat-hikayat semacam ini sampai kepada kita dengan jalan mutawatir, dan tidak ada yang mengingkarinya, kecuali para pendusta. Yang keenam adalah, dapat berbicara dengan benda mati dan binatang. Tidak diragukan, jika hal ini sering terjadi. Telah diceritakan, bahwa Ibrahim bin Adham memanggil sebatang pohon delima, ketika dia ingin sekali memakannya. Beliau kemudian memakannya. Mula-mula buahnya kecil, tetapi kemudian memanjang. Dan rasa yang mulanya asam, kemudian berubah menjadi manis. Peristiwa ini terjadi 2 kali dalam setahun. Yang ketujuh adalah, dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Al-Sari menceritakan, bahwa ia pernah bertemu dengan seorang laki-laki di sebuah gunung, yang mana dia dapat menyembuhkan cacat sebagian anggota badan, buta, dan penyakit lain. Diceritakan pula kisah Syekh Abdul Qadir, ketika beliau berkata kepada seorang bocah yang lumpuh, buta, dan sakit lepra, "Bangunlah dengan izin Allah." Akhirnya, bocah tersebut dapat bangun kembali, tanpa mengalami kesulitan. Yang kedelapan adalah, dapat menundukkan binatang. Seperti hikayat Abu Sa'id bin Abu Khair Al-Mihani, yang menundukkan singa, dan serta hikayat Ibrahim Al-Khawas. Juga kemampuan menundukkan benda mati, seperti hikayat Syekhul Islam Izzuddin bin Abdus Salam, yang menundukkan angin dalam peristiwa Al-Faranji. Beliau berkata, "Angin, bawalah mereka."
Yang kesembilan adalah, dapat melipat waktu dan membentangkan waktu. Dua macam karomah di ini sulit dipahami, dan lebih baik kita menyerahkan pemahamannya kepada para ulama. Dan hikayat-hikayat tentang kedua karomah tersebut cukup banyak. Yang ke-10 adalah, mudah terkabulnya doa. Karomah macam ini sering terjadi, dan kita juga sering menyaksikannya. Yang ke-11 adalah, dapat mengendalikan lisan ketika berkata dan fasih bicaranya. Yang ke-12 adalah, dapat memikat hati dalam majelis, hingga mempengaruhi akhir keputusan yang diambil. Yang ke-13 adalah, dapat memberitahukan dan menyingkap hal-hal gaib. Karomah ini merupakan tingkatan yang melampaui batas pengetahuan kita. Yang ke-14 adalah, sabar atas ketiadaan makanan dan minuman dalam waktu yang cukup lama. Yang ke-15 adalah, dapat mengendalikan perubahan musim. Banyak orang menceritakan bahwa ada wali yang selalu diikuti hujan. Di antaranya adalah Syekh Abdul Abbas Al-Shatir, dari kelompok ulama mutaakhirin, yang pernah menjual hujan dengan harga beberapa dirham. Banyak hikayat tentang karomah semacam ini, sehingga tidak ada alasan untuk mengingkarinya. Yang ke-16 adalah, mampu memperoleh banyak makanan. Yang ke-17 adalah, dapat terjaga dari memakan makanan haram. Diceritakan, bahwa Al-Harits Al-Muhasibi mampu mencium aroma panas makanan yang haram, sehingga dia tidak jadi memakannya. Ada juga yang mengatakan, bahwa tubuhnya akan bergerak-gerak, jika dia menemukan makanan haram. Syekh Abu Abbas Al-Mursi juga mempunyai kemampuan serupa. Yang ke-18 adalah, dapat melihat tempat yang jauh dari belakang hijab. Sebagaimana yang telah diceritakan, bahwa Syekh Abu Ishaq Al-Shirazi mampu melihat Ka'bah, padahal ia sedang berada di kota Baghdad. Yang ke-19 adalah, ditakuti orang yang menyaksikannya secara langsung. Karomah seperti ini bahkan ada yang bisa sampai meninggal, seperti yang terjadi pada sahabat Abu Yazid Al-Bustami. Ada juga yang menjadi tidak berkutik di hadapannya. Atau ada juga yang mengaku bahwa ia telah menyembunyikan sesuatu darinya, dan lain-lain. Yang ke-20 adalah, Allah mencegah kejahatan yang akan menimpa seorang wali, dan mengubahnya menjadi kebaikan. Karomah ini seperti yang pernah terjadi antara Imam Syafi'i, dan Khalifah Harun ar-Rasyid. Yang ke-21 adalah, dapat menampakkan diri dalam bentuk yang berbeda-beda. Dalam istilah Sufi, karomah ini disebut alam mitsal, atau dunia penyerupaan. Mereka menetapkannya sebagai dunia pertengahan antara dunia fisik, dan dunia metafisik, sehingga disebut alam mitsal. Yakni dunia yang lebih lembut daripada dunia fisik, dan lebih kasar daripada dunia metafisik. Ruh bisa mengambil bentuk, dan menampakkan diri dalam bentuk yang bermacam-macam di alam mitsal, lalu menyerupai manusia. Berdasarkan firman Allah Ta'ala. Maka ia, malaikat, menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Quran Surat Maryam, ayat 17. Diceritakan, bahwa Qodib Alban Al-Musili, salah seorang abdal, bahwasanya dia pernah dituduh meninggalkan sholat, oleh seseorang yang belum pernah melihatnya. Dia tiba-tiba mengubah dirinya menjadi beberapa bentuk, lalu bertanya, "Dalam bentuk mana engkau melihatku tidak melakukan sholat?" Banyak kisah mengenai karomah semacam ini. Salah satu kisah yang disepakati oleh para ulama mutaakhirin adalah, kisah tentang seorang sufi besar di Kairo. Yang mana, dia berwudu secara tidak berurutan di Madrasah Suyufiyah. Kemudian ada seseorang yang menegurnya.
"Wahai Syekh, wudhu Anda tidak berurutan." Syekh itu lalu menjawab, "Saya selalu berwudu dengan urut, tapi kamu saja yang salah melihat." Syekh itu lalu mengambil tangan orang itu, dan kemudian memperlihatkan Ka'bah kepadanya. Orang itu kemudian melewati Mekah, dan melihat Syekh itu ada di Mekah, dan ia tinggal di sana beberapa tahun. Yang ke-22 adalah, Allah memperlihatkan isi bumi kepada mereka. Sebagaimana dalam hikayat Abu Turab, ketika kakinya menjejak bumi, tiba-tiba air memancar. Ibnu As-Subki mengatakan, karomah ini terjadi sebagai berikut. Allah menciptakan air tidak pada tempatnya. Sementara, bumi patuh pada kaki yang menginjaknya. Diceritakan pula, bahwa ada seseorang yang dilanda kehausan di tengah perjalanan menunaikan ibadah haji, dan ia tidak menemukan seorang pun yang memiliki air. Ia hanya menemukan seorang sufi, yang sedang menyandarkan tongkat di suatu tempat, sementara air memancar dari bawah tongkat itu. Selanjutnya, ia memenuhi bejana miliknya dengan air itu, kemudian ia menunjukkan sumber air itu kepada jamaah haji rombongannya. Akhirnya, mereka semua memenuhi bejana yang mereka bawa dengan air tersebut. Yang ke-23 adalah, mendapat kemudahan untuk menyusun karya dalam waktu relatif singkat. Mereka mampu menyusun banyak kitab, di tengah kesibukan dalam bidang keilmuan, sampai mereka wafat. Padahal, waktu yang ada untuk menuliskan kitab-kitab itu pun tidak mencukupi, apalagi untuk mengarangnya. Hal ini termasuk bentuk dari karomah memanjangkan waktu, seperti yang telah kami sebutkan di awal tadi. Para ulama sepakat, bahwa umur Imam Syafi'i radhiyallahu anhu tidak cukup untuk menyusun 10 kitabnya. Padahal, ia setiap hari menghatamkan Al-Quran, sambil merenungkannya. Dan setiap bulan Ramadan, ia bahkan hatam sampai 2 kali dalam sehari. Padahal, ia sibuk dengan mengajar, memberi fatwa, berpikir, dan berzikir. Serta terkadang tertimpa sakit, karena ia terkena 1 atau 2 penyakit, atau lebih, dan mungkin ia terkena 30 macam penyakit. Demikian juga yang terjadi pada Imam Haromain, Abu Ma'ali Al-Juwani radhiyallahu anhu. Bila umur, karya-karya yang dihasilkannya, pertemuan-pertemuannya untuk pengajaran, dan waktu zikirnya di majelis zikir yang tidak pernah terlewatkan dibandingkan, niscaya umurnya tidak cukup untuk melakukan semua itu. Banyak wali yang mampu menghatamkan Al-Quran 8 kali setiap harinya. Imam Ar-Rabbani Syekh Muhyiddin An-Nawawi radhiyallahu anhu. Beliau telah mengisi hidupnya untuk menyusun berbagai kitab, padahal usia hidupnya tidak cukup untuk menuliskan kitab-kitab itu, apalagi untuk mengarangnya. Ditambah lagi, waktu untuk melakukan berbagai ibadah, dan aktivitas beliau lainnya. Demikian juga Syekh Imam Al-Walid, ayahanda dari Syekhul Islam, Imam Taqiyuddin As-Subki radhiyallahu anhu. Jika waktunya untuk menyusun berbagai kitab, ditambah dengan kegiatan ibadahnya, aktivitas-aktivitas lain yang bermanfaat, seperti mengajarkan ilmu, menuliskan fatwa, membaca Al-Quran, dan kesibukannya dalam urusan hukum dihitung, niscaya umurnya tidak cukup, walau hanya untuk melakukan sepertiga dari aktivitas-aktivitasnya itu. Dan semua itu terjadi berkat Allah yang Maha Suci, yang telah memberikan berkah dan rahmat kepada para wali. Dan yang ke-24 adalah, dapat menghilangkan pengaruh racun dan hal yang membahayakan. Diceritakan, bahwa pada suatu hari, ada seorang syaikh yang ditantang untuk menunjukkan karomahnya, oleh seorang raja. Kalau engkau tidak bisa menunjukkan hal yang luar biasa kepadaku, maka aku akan membunuh murid-muridmu ini. Saat itu, di dekat sang syaikh ada kotoran unta. Lalu syaikh berkata, lihatlah. Tiba-tiba kotoran itu berubah menjadi emas. Di sisi syaikh ada sebuah gayung tanpa air. Lalu ia mengambil gayung itu, dan kemudian melemparkannya ke udara. Sewaktu ia mengambilnya kembali, gayung itu sudah penuh air. Padahal, posisi gayung itu terbalik, tetapi tidak ada setetes air pun yang tumpah. Sang raja berkomentar, ini adalah sihir.
Selanjutnya raja menyalakan api besar, lalu memerintahkan murid-murid syaikh itu memasukinya. Selesai mengelilingi api, masuklah syaikh dan beberapa muridnya ke dalam api. Kemudian syaikh keluar lagi dari api itu, dan menyambar putra kecil sang raja. Ia masuk kembali ke dalam api, dan menghilang selama 1 jam, sampai raja menduga anaknya ikut terbakar. Kemudian syekh dan anak raja itu keluar, sambil memegang apel dan delima. Kemudian sang raja bertanya kepada anaknya, "Dari mana saja kamu?" Si anak raja lalu menjawab, "Saya dari taman." Menyaksikan hal itu, berkomentarlah para punggawa raja. Ini dibuat-buat, dan ini tidak nyata. Sang raja lalu berkata kembali kepada syekh itu, "Kalau kamu bisa selamat minum segelas racun ini, maka aku akan mempercayaimu." Syekh itu pun meminumnya, maka terkoyak-koyaklah pakaiannya. Hadirin lalu memberinya pakaian yang lain, maka terkoyak-koyaklah kainnya. Demikian hal tersebut dilakukan berulang-ulang, hingga hancurlah pakaian syaikh tersebut, dan bahkan sampai kelihatan ototnya. Tetapi racun yang mematikan itu tidak berpengaruh apa-apa. Selanjutnya Al-Subki menjelaskan, menurut perkiraan saya, karomah para wali lebih dari 100 macam. Macam-macam karomah yang telah kami kemukakan tadi, merupakan bukti bagi orang yang meremehkan, dan mengabaikannya. Semua karomah yang tadi disampaikan, telah banyak diriwayatkan dan diceritakan, serta telah tersebar pula habar-habar juga riwayat-riwayat tentangnya. Jadi, selain kebenaran adalah kesesatan. Dan kalau bukan berupa penjelasan tentang hidayah, berarti hal itu akan sia-sia. Orang yang setuju, tidak akan menyerah begitu saja, tetapi selalu meminta kepada Tuhannya, untuk menghubungkannya dengan orang-orang yang saleh. Mereka senantiasa berjalan di atas jalan yang lurus. Kalau saya mencoba membatasi apa yang terjadi pada para wali, berarti saya telah mempersempit jiwa kita, dan telah menghabiskan banyak kertas. Imam Abdur Rauf Al-Munawi. Beliau menuturkan dalam pendahuluan kitab Tobaqah Al-Syugro, tentang macam-macam karomah dengan gaya bahasa yang berbeda. Meskipun pendapatnya tidak berbeda dengan pendapat Muhyiddin Ibnu Arabi dalam kitab Mawaki, Al-Nujum, akan tetapi Al-Munawi memberikan ringkasan, mengemukakan pendapatnya sendiri, serta menolak pendapat yang sudah ada. Al-Munawi berkata, perlu diketahui, bahwa tujuan Allah menampakkan karomah adalah, untuk menunjukkan keajaiban-keajaibannya, dan memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya kepada wali tersebut. Yang mana, hal itu akan menambah kecintaan wali kepada makomnya, dan memperkuat tujuannya. Sebagaimana firman Allah berikut ini. Agar kami perlihatkan kepadanya, sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Quran Surat Al-Isra, ayat 1. Maksudnya adalah, apabila seorang wali telah menaati Allah dan Rasul-Nya, maka Allah akan memberikan karomah kepadanya. Seperti kemampuan untuk mengetahui orang yang akan datang dari jarak jauh, atau melalui hijab yang tebal, melihat Ka'bah dari tempat yang jauh, menyaksikan alam gaib, dan hal-hal luar biasa lainnya seperti yang dialami para nabi. Yang mana, hal tersebut sebagai penghormatan, bagi orang yang mengikuti dan mencintainya. Ia juga bisa menyaksikan alam malakut seperti malaikat, alam jabarut seperti jin, dan alam roh seperti abdal dan autad. Para malaikat adalah makhluk yang difirmankan Allah sebagai berikut. Mereka bertasbih malam dan siang tiada hentinya. Quran Surat Al-Anbiya, ayat 20. Apa anggapan kalian terhadap orang yang menjadi teman para malaikat, yang tidak pernah lalai? Ia pasti orang yang selalu berzikir, dan merenungi kekurangan dirinya, dengan menjalankan berbagai ketaatan, untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi. Dan juga menyaksikan, atau musyahadah, yang maha agung dan mulia, dan teman yang menyelamatkan dari kejahatan. Adapun alam ruhani, bisa disaksikan oleh setiap orang yang mempunyai sifat seperti malaikat yang teguh, dan sungguh-sungguh menaati perintah Allah. Serta mempunyai sifat-sifat yang sempurna, seperti Nabi Khidir alaihissalam, dan lain-lain. Tidakkah kau lihat Ibrahim Al-Khawas ketika bertemu dengan Khidir, ia menjadikan pertemuan itu sebagai bentuk penghormatan.
Lalu ia bertanya kepada Khidir, "Bagaimana aku bisa melihat engkau?" Khidir lalu menjawab, "Itu karena kebaikanmu terhadap ibumu." Masih menurut Al-Munawi, pertemuan dengan makhluk-makhluk Allah yang mulia, harus kita yakini sebagai perhatian Allah kepada kita. Karena, Allah lah yang telah mempertemukan kita dengan makhluknya yang taat dan khawas, yaitu makhluk yang Dia cintai dan mereka mencintainya. Tidak akan sengsara orang yang menjadi teman mereka, karena mereka adalah orang-orang yang telah terlepas dari unsur-unsur tanah, dan telah keluar dari kejelekan-kejelekan sifat manusia. Cahaya perlindungan Allah telah mematangkan sifat-sifat ketanahan mereka yang baik, terberkati, lurus, dan bercampur dengan sifat-sifat yang lembut. Lalu mengeluarkan mereka dari asal mula mereka, untuk mencapai alam yang tinggi. Sehingga pada akhirnya, kebiasaan-kebiasaan mereka menjadi luar biasa. Apabila manusia memiliki sifat-sifat malaikat, maka ia akan keluar dari kebiasaan manusia, dan muncul darinya keajaiban seperti yang dimiliki malaikat, atas hasil dari musyahadatnya. Kebanyakan manusia seperti itu tidak bisa dilihat oleh mata, sebab terhalang oleh sesuatu. Hal itu bisa dirasakan tetapi tidak bisa dilihat. Seperti mampu berjalan di atas air, terbang di udara, tidak terlihat, dan mampu berubah bentuk seperti alam ruhani. Seperti Khidir alaihissalam yang bisa menjelma menjadi bentuk yang ia inginkan. Al-Munawi menjelaskan lagi, "Ketahuilah, bahwa manusia bisa berpindah dari menyaksikan alam malakut yang ada di luar dirinya, untuk melihat keadaan alam khusus tersebut." Melihat di sini, artinya terbuka mata batinnya, sehingga tersingkaplah baginya rahasia hakikat, dan tampaklah cahaya yang suci, yakni tersingkapnya selubung hati. Sehingga, maksud-maksud ilahiyah, dan rahasia-rahasia hakikat menjadi jelas. Hal itu menjelma dalam cermin imajinasi penglihatan, sehingga mata batin bisa melihatnya. Yang pada akhirnya, tampak kepadanya hal-hal gaib, dan apa yang tersembunyi dalam hati. Apabila hijab, atau penghalang mata hati telah tersingkap, dan tutupnya telah terbuka, maka orang akan mampu mengetahui getaran-getaran hati yang baik, dan yang buruk. Oleh karena itu, apabila seorang wali mau, niscaya ia bisa menunjukkan kemampuannya itu. Dan apabila tidak, dia akan menutupinya sesuai kondisi, waktu, dan kemaslahatan. Berdasarkan hal ini, ada sebagian wali yang mampu menyingkap hal-hal gaib, dan sebagian lain mampu menandai sifat-sifat orang lain dalam cermin hatinya, karena kesuciannya. Hal itu berlaku bagi orang yang melepaskan keinginan-keinginan duniawi. Dan apabila ia menemukan keinginan yang tidak sesuai dengan makomnya, maka ia tahu bahwa itu adalah keinginan orang-orang yang ada di hadapannya. Sebagian wali tidak mengetahui itu keinginan siapa, maka ia berbicara tentang ciri-ciri orang yang sesuai dengan keinginan tersebut. Dan sebagian lagi mengetahui siapa yang menginginkannya. Sehingga, ia dapat langsung menyatakannya kepada orang yang dimaksud. Pangkal pengetahuannya adalah, bahwa pada dasarnya antar hati itu ada hubungan. Apabila terlintas dalam hati syaikh atau murid sesuatu yang jelek, maka muncullah asap yang membentuk awan gelap dalam hati syekh. Apabila syaikh sedang berhadapan dengan orang yang mempunyai keinginan jelek, maka asapnya semakin tebal. Dan apabila ia memalingkan wajah darinya, maka asap itu menghilang. Apabila terlintas sesuatu yang baik, maka asap itu menjadi asap yang lembut, dan berbau harum di hidungnya. Keadaan itu terjadi, apabila orang yang menginginkannya ada di hadapannya. Apabila tidak ada, maka seperti ahli makrifat yang berdiam diri di sebuah masjid. Dan pada saat yang sama, keluarganya atau orang lain menginginkan makanan tertentu, dan tiba-tiba makanan itu ada di hadapannya, padahal ia tidak menginginkannya. Tahulah ia, bahwa ia tidak menginginkan makanan itu untuk dirinya. Maka, ia memberikan dan mengirimkannya kepada orang yang menginginkannya. Termasuk kategori mukasyafah yang halus adalah, terbersitnya suatu keinginan dalam hati seorang wali, lalu di bajunya muncullah tanda, bahwa keinginannya itu diperintahkan, atau dilarang oleh Allah. Sebagaimana yang dialami Abu Madian radhiyallahu anhu, ketika ingin menceraikan istrinya.
Abu Abbas Al-Hasyab melihat tulisan di baju Syekh Abu Madian. Pertahankan istrimu. Dan seperti yang dialami Ibnu Arabi radhiyallahu anhu, ketika sibuk menyusun sebuah kitab, ada yang berkata kepadanya, "Tulislah bab yang sulit dipahami ini." Setelah itu, ia tidak tahu apa yang akan dituliskannya, dan ia bingung sesaat. Setelah kebingungannya hilang, ia melihat papan bertangkai yang bercahaya di hadapannya, di atasnya terdapat tulisan hijau bercahaya, kemudian papan itu hilang. Berikut ini akan kami sampaikan penjelasan tentang perbedaan karomah dan istidraj. Perlu diketahui, bahwa siapa saja yang menginginkan sesuatu, dan keinginannya itu dikabulkan oleh Allah, maka hal itu belum tentu menunjukkan, bahwa ia seorang hamba yang mulia di sisi Allah, baik pemberian Allah tersebut sesuai, atau berbeda dengan kebiasaan. Akan tetapi, pemberian Allah tersebut bisa berarti penghormatan Allah untuk hambanya, atau yang biasa disebut karomah. Atau bahkan tipuan untuknya, atau yang biasa disebut istidraj. Dalam Al-Quran, istilah istidraj diungkapkan dengan beberapa istilah. Yang pertama adalah al-istidraj. Seperti dinyatakan dalam firman Allah berikut ini. Kami, Allah, akan memperdaya mereka secara berangsur-angsur, dengan cara yang tidak mereka ketahui. Quran Surat Al-A'raf, ayat 182. Makna al-istidraj dalam ayat ini adalah, Allah mengabulkan semua keinginannya di dunia, agar pembangkangan, kesesatan, kebodohan, dan kedurhakaan mereka semakin bertambah, hingga setiap hari dia semakin jauh dari Allah. Pada praktiknya menurut logika, mengulang-ulang perbuatan akan menyebabkan pelaku semakin kuat, menguasai perbuatan yang diulang-ulangnya. Bila hati seorang hamba condong kepada dunia, dan kemudian Allah mengabulkan keinginannya, maka ketika itulah ia mencapai apa yang diinginkannya. Sehingga, akan diperoleh kenikmatan. Dan adanya kenikmatan, akan semakin menambah kecondongan kepada dunia. Lalu kecondongan kepada dunia, mengharuskannya untuk semakin keras berusaha, untuk mencapai keduniaan. Selamanya, setiap tahapan akan mendorong kepada tahapan selanjutnya. Dan setiap tahapan, akan semakin menguat secara gradual. Sudah dimaklumi, bahwa kesibukan orang terhadap kenikmatan yang menyenangkan ini, akan menghalangi diri dari makom-makom mukasyafah, atau tingkat ketersingkapan cahaya, dan derajat makrifat. Dan sudah tentu akan semakin menjauhkan diri dari Allah, setahap demi setahap, hingga ia mencapai puncak kecondongannya kepada dunia. Dan inilah yang dinamakan dengan istidraj. Yang kedua adalah al-makar. Seperti dinyatakan dalam firman Allah. Maka, apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah, kecuali orang-orang yang merugi. Quran Surat Al-A'raf, ayat 99. Orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Quran Surat Ali Imran, ayat 54. Mereka pun merencanakan makar dengan sungguh-sungguh. Dan kami merencanakan makar pula, sedang mereka tidak menyadari. Quran Surat An-Naml, ayat 50. Yang ketiga adalah al-kaid, atau tipu daya. Seperti dinyatakan dalam firman Allah berikut ini. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Quran Surat An-Nisa, ayat 142. Yang keempat adalah al-imla, atau memberi tangguh. Sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah berikut ini. Dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir itu menyangka, bahwa masa penangguhan yang kami berikan kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka, hanyalah supaya dosa mereka bertambah. Quran Surat Ali Imran, ayat 178. Dan yang kelima adalah al-ihlak, atau siksaan. Sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah berikut ini.
Sehingga, apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, maka kami siksa mereka secara tiba-tiba, sehingga ketika itu mereka terdiam putus asa. Quran Surat Al-An'am, ayat 44. Dan dalam firman Allah tentang Fir'aun, dan berlaku angkuhlah Fir'aun dan bala tentaranya di bumi tanpa alasan yang benar. Dan mereka menyangka bahwa mereka tidak akan dikembalikan kepada kami. Maka kami hukum Fir'aun dan bala tentaranya, lalu kami tenggelamkan mereka ke dalam lautan. Quran Surat Al-Qasas, ayat 39 hingga 40. Ayat-ayat tadi menjelaskan bahwa tercapainya keinginan seorang hamba tidak menunjukkan kesempurnaan derajat dan keberuntungan mendapat kebaikan. Perbedaan antara karomah dan istidraj adalah bahwa pemilik karomah tidak begitu senang dengan karomah yang dimilikinya, bahkan karomah itu membuatnya semakin takut kepada Allah. Kewaspadaannya terhadap siksa Allah semakin kuat, karena ia takut kalau hal tersebut merupakan istidraj. Sedangkan pemilik istidraj, dia akan sangat senang dengan hal-hal luar biasa yang ada pada dirinya. Dan ia mengira bahwa karomah itu ada pada dirinya, karena ia berhak memilikinya. Karena itu, ia memandang rendah orang lain, membanggakan diri sendiri, dan merasa aman dari tipu daya dan siksaan Allah, dan tidak takut kepada siksa Allah. Jika sikap seperti ini muncul pada diri seorang pemilik karomah, berarti yang dimilikinya bukanlah karomah, tetapi yang dimilikinya adalah istidraj. Orang-orang yang berpegang pada kebenaran, atau al-muhakkikun, mereka mengatakan bahwa ada kesepakatan bahwa keterputusan dari hadirat Allah sebagian besar terjadi dalam kondisi memiliki karomah. Tidak diragukan lagi, golongan al-muhakkikun takut kepada karomah, seperti rasa takut mereka kepada berbagai macam cobaan. Rasa senang kepada karomah dapat memutuskan jalan kepada Allah. Hal ini dapat dijelaskan dengan beberapa hujjah. Hujjah pertama. Ketertipuan ini terjadi ketika seseorang yakin bahwa dirinya berhak memperoleh karomah. Dan sekiranya ia bukanlah orang yang berhak mendapatkannya, maka tidak akan muncul rasa bangga itu, bahkan rasa bangganya itu muncul hanya karena karomah wali. Keutamaan karomahnya lebih besar daripada kebahagiaan, karena karomah itu sendiri. Kebahagiaan dengan adanya karomah itu, melebihi kebahagiaan pada dirinya sendiri. Jelas, bahwa kebahagiaan karena adanya karomah tidak akan muncul, kecuali dengan adanya keyakinan, bahwa dirinya lah pemilik karomah itu, dan yang berhak mendapatkannya. Ini adalah kebodohan yang nyata, karena para malaikat saja berkata, "Tidak ada yang kami ketahui, kecuali dari apa yang engkau ajarkan kepada kami." Quran Surat Al-Baqarah, ayat 32. Dan Allah berfirman, "Dan mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang semestinya." Quran Surat Al-An'am, ayat 91. Ada dalil meyakinkan yang menyatakan bahwa makhluk tidak berhak mendakwakan kebenaran, maka bagaimana mungkin ada orang mengaku berhak mempunyai karomah? Hujjah kedua. Karomah adalah sesuatu yang senantiasa tergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa senang karena memiliki karomah adalah senang kepada sesuatu yang bukan haknya. Rasa senang kepada sesuatu yang bukan haknya merupakan penghalang kebenaran, dan orang yang terhalang dari kebenaran, bagaimana mungkin dia layak untuk senang dan bergembira? Hujjah ketiga. Orang yang yakin bahwa dirinya berhak memiliki karomah, karena merasa amal perbuatannya memiliki pengaruh besar dalam dirinya, dan merasa bahwa perbuatannya bernilai atau berpengaruh pada dirinya, mereka adalah orang yang bodoh. Kalau saja ia mengenal Tuhan, ia pasti menyadari semua ketaatan makhluk di sisi Allah itu hanya sedikit, semua rasa syukur mereka atas anugerah dan nikmatnya itu juga sangat sedikit, dan semua pengetahuan dan ilmu mereka, dibandingkan dengan keagungan Allah hanyalah kebingungan, dan kebodohan saja. Ketika Ustadz Abu Ali Al-Dakak mengkaji firman Allah yang berbunyi, "Kepadanyalah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang saleh dinaikkannya." Quran Surat Fathir, ayat 10.
Di majelisnya ia berkata, "Pertanda bahwa amalmu dinaikkan oleh Allah adalah, jika kamu tidak mengingat-ingatnya. Jika kamu mengingat-ingat amalmu, berarti amalmu ditolak. Sebaliknya, bila kamu tidak mengingat-ingatnya, berarti amalmu diterima dan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hujjah keempat. Pemilik karomah merasa bahwa karomah yang dimilikinya justru untuk memperlihatkan kerendahan hati dan ketundukan di hadapan Allah. Jika ia merasa bangga, tinggi hati, dan sombong disebabkan karomah yang dimilikinya, maka batallah segala sesuatu yang menyebabkannya menerima karomah. Sikap seperti inilah yang membuat pemilik karomah tertolak. Oleh karena itu, setiap kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang manakib dan keutamaan dirinya, beliau selalu mengakhirinya dengan kalimat, "Tiada kebanggaan." Maksudnya, aku tidak bangga dengan karomah yang kumiliki ini, tetapi yang aku banggakan adalah Zat yang memberi karomah. Hujjah kelima. Kemunculan hal-hal luar biasa pada iblis dan Bal'am begitu menakjubkan, tetapi kemudian Allah berfirman kepada iblis. Ia termasuk golongan kafir. Kepada Bal'am, ia seperti anjing, dan kepada ulama Bani Israel, perumpamaan orang-orang yang memegang Taurat, tetapi tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Quran Surat Al-Jumu'ah, ayat 5. Juga firman-Nya kepada Bani Israel. Orang-orang yang telah diberi Alkitab tidak berselisih, kecuali setelah datang ilmu kepada mereka, dan di antara mereka kemudian ada yang membangkang. Quran Surat Ali Imran, ayat 19. Jadi jelaslah, bahwa kegelapan dan kesesatan yang menimpa mereka, itu disebabkan karena rasa bangga dengan ilmu, dan kezuhudan yang diberikan kepada mereka. Hujjah kelima. Karomah bukanlah kemuliaan, dan segala sesuatu yang tidak mulia adalah kehinaan. Barang siapa memuliakan kehinaan, berarti ia hina. Karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Adapun bagimu, itu tidak berarti apa-apa." Merasa cukup dengan kefakiran adalah fakir. Takwa dengan kelemahan adalah lemah. Merasa sempurna dengan kekurangan adalah kurang. Bahagia dengan semua hal yang diperkenankan, dan menerima seluruh kebenaran adalah sikap ikhlas. Fakir adalah ketika seseorang senang dengan kemuliaan yang menjatuhkan derajatnya. Jika seseorang melihat karomah, sesungguhnya setiap ia melihat keperkasaan, niscaya ia melihat Sang Pemberi keperkasaan. Dan setiap ia melihat ciptaan, niscaya ia melihat penciptanya. Hujjah ketujuh. Bangga terhadap diri dan sifat-sifatnya, termasuk sifat-sifat iblis dan Fir'aun. Iblis berkata, "Aku lebih baik daripada Adam." Quran Surat Al-A'raf, ayat 12. Dan Fir'aun berkata, "Bukankah kerajaan Mesir ini adalah kepunyaanku?" Quran Surat Al-Zuhruf, ayat 51. Setiap orang yang mengaku nabi atau Tuhan secara dusta, maka ia tidak memiliki tujuan apa-apa, kecuali untuk menghias diri, memperkuat ketamakan dan kebanggaan diri. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 hal yang merusak, dan yang terakhir adalah orang yang membanggakan diri. Hujjah ke-8. Allah berfirman, "Berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu, dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur." Quran Surat Al-A'raf, ayat 144. Dan sembahlah Tuhanmu, sampai datang kepadamu apa yang diakini, atau ajal. Quran Surat Al-Hijr, ayat 99. Ketika Allah menganugerahkan karunia yang melimpah kepada kita, kita diperintah untuk menyibukkan diri dengan melayani Sang Pemberi, bukan malah bangga dengan karunia yang diberikannya itu. Hujjah ke-9. Ketika Nabi Muhammad SAW disuruh oleh Allah untuk memilih, antara menjadi raja yang nabi, atau hamba yang nabi, beliau tidak memilih posisi raja.
Padahal tidak diragukan lagi, bahwa posisi raja yang meliputi daerah timur dan barat adalah kemuliaan, bahkan mukjizat. Namun Nabi Muhammad SAW meninggalkan singgasana, dan memilih penghambaan, atau ubudiyah kepada Allah. Sebab, ketika menjadi seorang hamba, kebanggaannya diarahkan kepada tuannya. Tetapi ketika menjadi raja, kebanggaannya diarahkan kepada budaknya. Ketika Nabi Muhammad SAW memilih penghambaan, sudah tentu dia menjadikan sunnah sebagai penghormatan, seperti yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud. Aku bersaksi, bahwa Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya. Allah berfirman tentang Miraj Nabi Muhammad SAW. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam. Quran Surat Al-Isra, ayat 1. Hujjah ke-10. Mencintai Tuhan itu tidak ada artinya, mencintai sesuatu demi Tuhan juga tidak ada artinya. Barang siapa mencintai, maka ia tidak akan senang dan gembira, selain dengan kekasihnya. Kesenangan dan kegembiraan dengan selain Allah, menunjukkan bahwa ia tidak mencintai tuannya. Tetapi, ia hanya mencintai bagian dari nafsunya sendiri, dan bagian dari nafsu hanya dituntut oleh nafsu. Orang seperti ini hanya mencintai dirinya sendiri. Sebenarnya ia tidak mencintai tuannya, ia hanya menjadikan tuannya sebagai sarana, untuk memperoleh apa yang dicarinya. Berhala besar adalah nafsu, sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya. Terangkanlah kepadaku, tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Quran Surat Al-Furqan, ayat 43. Manusia seperti ini adalah hamba berhala agung, hingga para muhakkikin mengemukakan, bahwa mudorot karena menyembah berhala, tidak sebesar mudorot karena menyembah nafsu. Rasa takut karena menyembah berhala, tidak sebesar rasa takut karena merasa bangga dengan adanya karomah. Dan hujjah yang ke-11. Allah Ta'ala telah berfirman, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberinya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surat At-Tolak, ayat 2-3. Ayat ini menunjukkan, bahwa orang yang tidak bertakwa dan bertawakal kepada Allah, maka tidak akan memperoleh apa-apa, dari perbuatan dan keadaan mereka itu. Demikianlah pembahasan kami, tentang mukasyafah yang dimiliki para waliullah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya, di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.